Salam sehat dan salam semangat buat seluruh anak didik kami kelas 12 MIA. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan memulai bab yang baru, yaitu mengenai listrik statis untuk bagian yang pertama. Untuk listrik statis, muatan-muatan listrik yang akan kita tinjau adalah muatan-muatan listrik yang dalam keadaan diam atau disebut juga dengan dalam keadaan statis. Dan topik awal yang akan kita pelajari dari bab ini untuk bagian yang pertama adalah mengenai hukum Coulomb. Baiklah, kita akan segera memulai pembelajaran kita. Perhatikan dengan serius. Kita awali dengan hukum Coulomb. Hukum Coulomb ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan Prancis yang bernama Charles Augustinus de Coulomb. Dalam hukumnya, dia menyatakan bahwa besar gaya interaksi antara dua muatan listrik berbanding lurus dengan hasil kali kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan tersebut. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang hukum Coulomb, mari kita perhatikan terlebih dahulu tabel berikut ini. Di sini ada 3 judulnya, yaitu jenis muatan, gaya interaksi, dan arah gaya. Untuk bagian yang pertama, jenis muatannya sejenis. Positif dengan positif, berarti gaya interaksinya adalah gaya tolak-menolak. Maka kita perhatikan di sini arahnya adalah saling menjauhi. Artinya, apabila kita meninjau muatan yang di kiri, maka arah gayanya adalah menjauhi muatan yang di kanan ini. Sebaliknya, jika kita meninjau muatan yang di kanan, maka arah gaya ini adalah menjauhi muatan yang di kiri. Maka kita sebutlah gayanya adalah saling menjauhi. Kemudian muatan sejenis yang berikutnya adalah negatif dengan negatif. Di sini juga terjadi gaya interaksi, yaitu gaya tolak-menolak. Kita perhatikan di sini bahwa kalau kita meninjau yang muatan di kiri ini, maka dia akan menjauhi yang di kanan. Sebaliknya, jika kita meninjau muatan yang di kanan, maka arah gayanya adalah menjauhi muatan yang di kiri. Maka gaya ini kita sebut dengan gaya yang saling menjauhi. Kemudian untuk jenis muatan yang berikutnya adalah kita buat misalnya positif dengan negatif. Maka gaya interaksi yang terjadi adalah gaya tarik-menarik. Kita perhatikan di sini, kalau kita meninjau muatan yang di kiri, maka arah gayanya itu adalah mendekati, ya, menuju ke kanan, mendekati muatan yang negatif. Sebaliknya, jika kita meninjau muatan yang di kanan, maka arah gayanya nanti akan kita lukiskan mendekati muatan yang di kiri. Maka kita sebutlah arah gaya di sini adalah saling mendekati. Yang terakhir untuk jenis muatan yang berlawanan jenis adalah negatif dan positif. Nah, di sini terjadi gaya interaksi yaitu tarik-menarik. Kita perhatikan arah gaya di sini, kita meninjau muatan yang negatif yang di kiri ini, maka arah gayanya adalah ke kanan. Kita meninjau muatan yang di kanan yang positif, maka arah gayanya adalah ke kiri. Maka kita sebut di sini bahwa arah gayanya nanti adalah saling mendekati. Nah, selanjutnya kita perhatikan mengenai persamaan hukum Coulomb. Nah, persamaan hukum Coulomb ini kita tuliskan secara matematis itu dari pernyataan hukum Coulomb yang tadi, bahwa gaya F itu akan sama dengan K dikali perkalian kedua muatan, berarti Q1 dikali Q2 berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan yang kita simbolkan dengan R kuadrat. Ini dalam satuan Newton, di mana F itu menyatakan gaya Coulomb yang bersatuan Newton, kemudian Q1 dan Q2 itu menyatakan muatan dalam satuan Coulomb disingkat dengan C. Kemudian R itu menyatakan jarak kedua muatan dalam satuan M. Selanjutnya ada nilai K di sini. Nilai K itu adalah merupakan tetapan Coulomb yang besarnya 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat.
Kemudian mari kita perhatikan contoh soal yang sederhana, yaitu penggunaan dari hukum Coulomb ini. Kita perhatikan contoh soal yang nomor 1. Nah, di sini disebutkan dua muatan listrik QA sama dengan 3 mikrocoulomb dan QB sama dengan 6 mikrocoulomb terpisah pada jarak 30 cm. Pertanyaannya, tentukanlah gaya Coulomb pada kedua muatan. Kita buat pembahasannya. Nah, diketahui dari informasi soal bahwa muatan QA 3 mikro. Ini kita konversi ke dalam satuan Coulomb akan sama dengan 3 kali 10 pangkat negatif 6 Coulomb. Selanjutnya untuk QB 6 mikrocoulomb sama dengan 6 kali 10 pangkat negatif 6 Coulomb. Kemudian jarak antara kedua muatan ini masih satuan cm. Kita ganti menjadi satuan meter, berarti sama dengan 0,3 meter. Maka kita akan tuliskan persamaan gayanya adalah mengikuti gaya atau persamaan yang ada di sini. Maka F akan sama dengan K QA dikali QB per R kuadrat. Kita masukkan sekarang nilai-nilai yang sudah diketahui pada soalnya. Maka F akan sama dengan konstanta K 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan dengan muatan A 3 kali 10 pangkat negatif 6 dikali muatan B 6 kali 10 pangkat negatif 6 dibagi dengan jarak 0,3 dipangkat dengan 2, maka hasil gaya Coulomb yang terjadi antara muatan A dan muatan B itu besarnya sama dengan 1,8 Newton. Kemudian kita perhatikan contoh soal yang nomor 2. Nah, kalau kita perhatikan soal yang nomor 2 ini, nah di sini ada 3 muatan listrik ya. Muatan listrik QA itu tandanya positif, muatan B bertanda negatif, dan muatan C itu bertanda positif. Kemudian jarak muatan A dengan B adalah sejauh R, jarak antara muatan B dengan C juga sejauh R. Pertanyaannya adalah, tentukanlah besar dan arah gaya Coulomb yang bekerja pada muatan QB yang ini apabila jarak R itu 20 cm dan K di sini diketahui ya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Nah, kemudian kita perhatikan di sini ada pertanyaannya mengenai besar atau nilai dan juga arah. Kenapa ditanya arah? Karena gaya Coulomb kita ingat itu adalah merupakan besaran vektor. Artinya besaran vektor itu harus memiliki nilai atau besar dan juga harus memiliki arah. Nah, kita buat pembahasannya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gaya Coulomb pada muatan B. Nah, sekarang kita perhatikan di antara muatan B ini ada muatan A, ada muatan C. Maka kita harus melukiskan gaya-gaya yang dialami oleh muatan B terhadap muatan A dan terhadap muatan C. Pertama, kita coba lukiskan gaya yang dialami oleh muatan B dengan muatan A. Perhatikan ya, tandanya adalah negatif, ini positif, berarti terjadi gaya tarik-menarik. Artinya, untuk muatan B dengan muatan A, kita lukis arahnya adalah ke kiri. Seperti ini, kita sebut sebagai FBA. Selanjutnya, B dengan C. Ini juga gaya tarik-menarik ya, karena dia berlawanan jenis. Maka kita lukiskan arah gaya yang dialami oleh muatan B terhadap muatan C, itu arahnya adalah ke kanan seperti ini. Kita sebut sebagai FBC. Nah, kemudian kita cari FBA. Berarti sama dengan K dikali muatan B dengan muatan A dibagikan dengan R kuadrat. Nah, kemudian karena ini adalah merupakan besaran vektor, maka tanda muatan di sini ada negatif, ada positif, tidak kita ikutkan dalam perhitungan. Karena tanda muatan itu hanya kita butuhkan untuk menentukan arah. Nah, kemudian satuan muatan di sini adalah satuan nano. Ini singkatan dari satuan nano. Maka kita ingat 1 nano Coulomb itu sama dengan 1 dikali 10 pangkat negatif 9 Coulomb. Selanjutnya kita akan memasukkan nilai-nilai muatan dan jarak yang sudah diketahui.
maka FBA itu nanti besarnya akan sama dengan 18 kali 10 pangkat negatif 7 Newton. Selanjutnya kita akan menentukan nilai atau besar gaya FBC. Berarti perkalian muatannya adalah antara muatan B dengan muatan C. Kita masukkan nilai-nilai muatan dan jarak yang diketahui seperti ini, maka nilai FBC itu akan sama dengan 54 dikali 10 pangkat negatif 7 Newton. Maka gaya kolom pada muatan B yang kita misalkan sama dengan FB. Nah, coba kita perhatikan di sini ya. Gaya yang dialami oleh muatan B ini ada dua. Ada FBA yang ke kiri, ada FBC yang ke kiri. Karena gaya kolom adalah merupakan besaran vektor, maka untuk menentukan resultan gaya, maka kita harus mengikuti aturan vektor, yaitu apabila ada gaya yang segaris dan berlawanan, maka hasilnya harus kita kurangkan. Sehingga gaya yang dialami oleh muatan B yang kita sebut sebagai FB itu adalah selisih dari FBC dikurang dengan FBA. Kenapa FBC dikurang FBA? Karena FBC itu lebih besar dibandingkan dengan FBA. Dengan mengurangkan FBC terhadap FBA, maka nilainya sama dengan 36 kali 10 pangkat negatif 7 Newton. Kemudian mengenai arah gaya kolom yang dialami oleh muatan di titik B. Maka arah gaya FB itu adalah ke kanan, yang ini ke kanan, atau bisa juga mendekati muatan C. Ya. Kenapa ke kanan? Karena untuk gaya yang satu garis dan berlawanan, arah gaya resultan itu harus mengikuti atau searah dengan gaya yang lebih besar. Dalam hal ini, yang lebih besar adalah FBC. Maka arah gaya resultan itu adalah mengikuti arah gaya FBC yang kita sebut ke kanan. Atau bisa juga kita sebutkan arah gayanya adalah mendekati muatan C. Kemudian kita perhatikan contoh soal yang nomor 3. Ini soal yang nomor 3. Nah, di sini ada sebuah segitiga ABC ya, segitiga siku-siku, dan tiap sudut segitiga ini ditempatkan muatan-muatan listrik. Pada titik A ditempatkan muatan yang negatif, pada titik B ditempatkan muatan positif, pada titik C ditempatkan muatan yang positif. Nah, di sini diketahui nilai masing-masing muatan ya, muatan QA negatif 4 kolom, muatan B positif 8 kolom, muatan C positif 6 kolom. Pertanyaannya bagian A, tentukanlah ya resultan dan arah resultan gaya yang bekerja pada muatan A yang ini. Kemudian bagian B di sini hanya ditanya nilai resultan saja, yaitu pada muatan di titik C. Kita buat pembahasannya. Untuk bagian pertama adalah resultan dan arah gaya pada muatan A. Kita perhatikan ini adalah muatan A. Maka di sekitar muatan A ini ada muatan B, ada muatan C. Maka kita harus melukiskan gaya-gaya yang dialami oleh muatan A terhadap muatan B dan terhadap muatan C. Kita lukiskan gaya yang pertama A dengan B. Kita perhatikan di sini adalah muatannya adalah berlawanan. Maka arah gaya yang dialami oleh A dari B berarti harus mendekati muatan B. Arahnya seperti ini ke atas ya, menuju muatan B. Kita sebut ini sebagai FAB. Selanjutnya antara A dengan C. Ini berlawanan jenis, terjadi gaya tarik-menarik. Berarti kita lukiskan gaya dari titik A ini berarti harus mendekati muatan C. Arahnya adalah ke kanan seperti ini. Kita sebut sebagai FAC. Selanjutnya kita cari masing-masing gaya FAB dan FAC. FAB berarti perkalian muatannya adalah antara A dengan B ya, dibagikan dengan R kuadrat. R-nya sama dengan
40 cm ya, atau sama dengan 0,4 meter. Maka nilai FAB sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali muatan A kali muatan B, 4 dikali 8 ya, dibagikan dengan 0,4 dipangkat dengan 2, maka hasilnya sama dengan 18 kali 10 pangkat 11 Newton. Kemudian untuk gaya FAC yang ini, maka perkalian muatannya antara A dengan C. Nah, sekarang R-nya. Ya, perhatikan ya. Ini sebuah segitiga siku-siku. Diketahui AB 40 cm. Kemudian sisi miringnya BC 50 cm. Maka jarak dari A ke C ini adalah merupakan sisi daripada Pitagoras ya. Maka AC itu akan sama dengan 30 cm atau 0,3 meter. Nah, seperti ini ya, R-nya akan sama dengan 0,3 meter. Maka FAC sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, muatan A 4, muatan C 6 dibagikan dengan 0,3 dipangkat dengan 2, maka hasilnya akan sama dengan 24 kali 10 pangkat 11 Newton. Nah, kemudian kita perhatikan di sini bahwa FAB dan FAC ini bukan satu garis ya. Kalau dua gaya satu garis, kemungkinannya adalah dijumlah atau dikurangkan. Kalau seperti ini, FAB ya dan FBC ini adalah tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat. Maka untuk menentukan nilai total gaya yang dialami oleh muatan di titik A, maka kita ikuti aturan vektor, yaitu FAB dan FBC ini harus kita proyeksikan terlebih dahulu atau kita pindahkan seperti ini. Misalnya kita proyeksikan FAB, maka kita tempatkan dia di ujung daripada FAC. Kemudian kita proyeksikan FAC, berarti seperti ini dia. Maka resultan untuk kedua gaya ini adalah kita tarik garis dari pangkal kedua vektor FAB dan FAC, berarti di sini pangkalnya. Kita tarik garis lurus sampai ke ujung proyeksi kedua vektor. Maka inilah kita sebut sebagai resultan atau nilai total gaya pada muatan A. Maka dari gambar ini sudah sangat jelas bahwa R ini sebenarnya adalah merupakan sisi miring dari segitiga ini sekarang ya, segitiga siku-siku. Kalau dia merupakan sisi miring, berarti nilai R ini sama dengan nilai sisi miring Pitagoras. Sehingga persamaan R akan sama dengan FAB kuadrat. Ya, FAB kuadrat ini juga sama dengan FAB ya, sama dengan ini. Berarti FAB kuadrat ditambah dengan FAC kuadrat. Nah, kalau kita masukkan nilai-nilai FAB ya dan FAC ke dalam akar ini, maka kita akan peroleh R atau resultan gaya pada muatan A itu sama dengan 3 kali 10 pangkat 12 Newton. Ini adalah besarnya. Tadi ada pertanyaannya mengenai arah. Nah, untuk menentukan arah resultan gaya R, nah kita perhatikan ya, untuk menentukan resultan gaya R yang ini, kita harus mengukur terhadap garis AC. Yang ini dia garis AC. Berarti sudutnya yang di sini, ya, sudutnya di sini. Nah, kita misalkan sekarang sudut di sini adalah sama dengan sudut theta. Nah, untuk menentukan nilai theta atau berapa derajat tetanya, maka kita pergunakanlah persamaan tangen untuk segitiga siku-siku ini ya. Tangen theta dari siku-siku ini maka akan sama dengan nilai ya sumbu Y berarti FAB dibagikan dengan yang di samping sudut berarti FAC. Maka akan sama dengan 18 kali 10 pangkat 11 dibagi dengan 24 dikali 10 pangkat 11. Ini tadi sudah kita peroleh sebelumnya ya. Maka nilai tangen theta itu sama dengan 0,75. Ini nilai tangen theta. Yang ditanya adalah theta, berarti dalam satuan derajat. Sehingga theta itu sama dengan arcus tangen 0,75. Maka nilai theta dapat kita peroleh sama dengan 37 derajat. Kemudian untuk bagian B
ya. Ini untuk bagian B. Resultan gaya pada muatan C. Ya. Nah, kita perhatikan ditanya adalah pada muatan C. Maka kita perhatikan di sini C dengan B, ya, C dengan B ini adalah muatan yang berlawanan jenis. Berarti arah gaya kalau kita melukis dari C itu adalah mendekati muatan A seperti ini. Maka kita sebut sebagai FCA. Nah, selanjutnya antara C dengan B. Nah, ini sejenis. Maka ini akan terjadi gaya interaksi tolak-menolak. Artinya, kita lukiskan gaya yang dialami C terhadap B itu adalah menjauhi muatan B. Berarti arahnya menjauhi. Ya, perhatikan. Ya, seperti ini dia. Harus satu garis terhadap ini, sisi di sini ya. Maka kita sebut sebagai FCB. Nah, kemudian FCA yang ini itu sama dengan FAC yang sudah kita cari tadi bagian sebelumnya, sama dengan 24 kali 10 pangkat 11 Newton. Kemudian FCB itu adalah K dikali QC dikalikan dengan QB per R kuadrat. Maka besarnya akan sama dengan 17,28 kali 10 pangkat 11 Newton. Nah, kemudian kita sudah memperoleh FCA, sudah kita memperoleh FCB, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana kita menentukan nilai resultannya. Nah, di sini sudutnya adalah sudah lebih besar daripada 90 derajat ini, ya, bukan lagi tegak lurus. Kalau dia tadi tegak lurus, kita cari dengan rumus Pitagoras. Kalau dia sudutnya sudah tumpul, dalam hal ini lebih besar daripada 90, maka pertama kita misalkan dulu sudutnya ini adalah sebesar alfa. Ya, sebesar alfa. Kemudian sudut yang ini, ya, sudut di titik C dari segitiga ABC, ya, di sini ini kita misalkan sama dengan theta. Ya, sama dengan theta. Sehingga dari gambar ini, maka alfa yang ini, alfa itu akan sama dengan dari sini sampai kemari itu kan 180 derajat. Ya. Berarti alfa itu akan sama dengan 180 derajat dikurangkan dengan theta. Kemudian dari segitiga ABC cos theta itu akan sama dengan perbandingan sisi di samping sudut terhadap sisi miring, ya. Berarti 30 dibagi dengan 50 akan sama dengan 3/5. Kemudian dari rumus identitas trigonometri bahwa kosinus dalam kurung 180 derajat dikurang theta itu akan sama dengan negatif kosinus theta. Kosinus theta sudah kita peroleh 3/5, maka kosinus 180 derajat dikurang theta akan sama dengan negatif 3/5. Kemudian kita akan melukiskan vektor resultannya, ya. Vektor resultannya sama seperti untuk gaya yang tegak lurus tadi pada soal sebelumnya, kita akan memproyeksikan FAC, ya, FAC dan FCB terlebih dahulu. Kita proyeksikan FCA seperti ini, ya. Kemudian FCB. Maka resultan itu kita tarik garis dari pangkal kedua vektor di sini sampai ke ujung proyeksi. Inilah ada vektor resultan. Maka kita buat sebagai R. Nah, kemudian apabila ada dua vektor yang tumpul, dalam hal ini soal kita yang tumpul, maupun nanti yang lancip atau sudutnya lebih kecil daripada 90 derajat, ingat, kita harus menggunakan persamaan kosinus untuk resultan vektor. Ya, di mana persamaan kosinus untuk resultan vektor untuk sudut apit tumpul maupun lancip itu akan sama dengan R sama dengan akar dari FCA kuadrat yang ini ditambah dengan FCB kuadrat yang ini tambah 2 dikali FCA dikali FCB dikalikan dengan kosinus alfa. Ya, dikalikan dengan kosinus alfa. Maka untuk memudahkan perhitungan kita pada rumus ini, maka kita perlu membuat perbandingan terlebih dahulu,
yaitu perbandingan antara FCA dengan FCB. Ya, tadi besarnya sudah ada, maka nilainya sama dengan 1,4. Atau FCA itu sama dengan 1,4 FCB. Maka nilai FCA yang 1,4 FCB ini kita masukkan ke persamaan resultan yang ini. Sehingga R akan sama dengan 1,4 FCB. Ini sudah kita ganti ya, kuadrat ditambah dengan FCB kuadrat tambah 2 dikali FCA-nya kita ganti 1,4 FCB dikali FCB dikali negatif 3/5. Nah, kemudian 1,4 kuadrat 1,96 ya, FCB kuadrat tambah FCB kuadrat tambah 2 kali 1,4 2,8 FCB kuadrat dikali negatif 3/5. Maka hasil dari sini akan sama dengan 1,28 FCB kuadrat. Ya, dari kalkulator akar dari 1,28 itu sama dengan 1,13. Akar dari FCB kuadrat berarti FCB. Maka nilai resultan untuk muatan di titik C itu besarnya sama dengan, ya kita kalikanlah 1,13 dengan FCB yang ini, maka R akan sama dengan 1,13 dikali 17,28 kali 10 pangkat 11, hasilnya sama dengan 19,5 kali 10 pangkat 11 Newton. Demikianlah pembelajaran kita kali ini tentang hukum Coulomb. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sampai bertemu pada pembelajaran kita selanjutnya. Selamat belajar dan semoga sukses.